Yang ketiga adalah ridho terhadap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ridho terhadap apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa mudahnya adalah qanaah. Qanaah itu menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kunci ketenangan hidup kita. Jadi orang itu kalau ingin hidupnya tenang, ya qanaah, dikasih seberapapun oleh Allah, udah kita terima dengan penuh keridhaan hati kita. Kita terima dengan penuh keridhaan hati kita. Itu menjadikan hidup kita tenang. Karena ketenangan hidup itu tidak diukur dengan banyaknya materi. Tidak. Orang yang punya materi banyak, ya ternyata belum juga mendapatkan ketenangan. Tapi orang yang kelihatannya pas-pasan, hidupnya tenang. Karena kalau pas mau ngapa-ngapain ada, ya. Pas-pasan, ya. Pas butuh bayar bulanan sekolah anak kita ada, ya. Pas mau ada kondangan ada, ya. Pas-pasan namanya. Jadi banyak orang yang bergelimang harta, materinya banyak, ternyata nggak hidup tenang. Kenapa nggak qanaah? Makanya selalu merasa nggak nyaman, selalu merasa nggak tenang, hidupnya nggak nyaman. Kenapa? Dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilihat selalu yang di atas. Nah ini kuncinya. Jadi ketenangan hati itu bisa kita dapatkan dengan cara qanaah, menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapapun banyaknya. Tapi bukan berarti di sini kemudian kita tidak ikhtiar, Bapak Ibu. Ya, jangan kemudian disalahpahami. Ya, kita nggak ikhtiar, nggak berusaha agar mendapatkan yang lebih baik dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi berusaha dulu, kemudian hasilnya apapun yang diberikan oleh Allah udah kita terima dengan lapang hati, lapang dada kita. Nah, maka itulah yang bisa menghadirkan ketenangan. Maka Rasulullah menyampaikan dalam salah satu sabdanya, Bapak Ibu, qad aflaha, sungguh beruntung, ya, man aslama, orang yang beragama Islam itu beruntung. Jadi orang Muslim itu beruntung, Bapak Ibu. Kenapa beruntung? Iya, dia sudah dapat tiket masuk surga. Karena dengan status kita sebagai seorang Muslim, ya, itu kita sudah memegang tiket masuk surga. Nah, tentunya bukan sekedar Muslim secara status, tapi juga amalannya menunjukkan dia seorang Muslim. Sholat yang wajib dilakukan, ya, sholat, puasa, ya, zakat kalau waktunya, haji kalau sudah mampu, ya, maka dia sudah mendapatkan tiket masuk surga. Karena kunci surga itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung, qad aflaha man aslama. Ya, jadi beruntung menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Kemudian warazaqa kafafan. Ya, sungguh beruntung juga orang yang diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup untuk kehidupan kita, cukup untuk biaya keluarga kita. Ya, ini kata Rasulullah. Kemudian wa aghna'ahu wa biha, sungguh beruntung juga orang yang dia itu qanaah, menerima apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Muslim kemudian diberikan kecukupan rezeki, kemudian dia qanaah terhadap apa yang dikasihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang seperti qad aflaha, sungguh dia telah beruntung. Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi
menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini sulit banget. Biasanya orang itu dia akan cenderung hatinya itu merasa kurang terus, ya, merasa kurang terus. Apalagi kalau yang dilihat ya di atasnya susah untuk kona'ah. Nah, padahal Rasulullah dalam hadis yang menyampaikan, man asbaha, kata Rasulullah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa di antara kalian yang berpagi hari dalam keadaan aman. Aman itu berarti tidak ada gangguan, aman, tidak ada yang mengganggu dia, tidak ada yang mengganggu keselamatannya. Aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, sehat waras badannya. Jadi kalau ada orang pada pagi hari itu dia aman, tidak ada gangguan, tidak ada yang mengganggu. Kemudian yang kedua sehat, ya, waras badannya. Kemudian indahu qutu yaumihi, dia punya kecukupan, dia punya biaya hidup pada hari itu, ya, biaya makan pada hari itu dia punya. Maka apa kata Rasulullah? Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah yang orang seperti itu seolah-olah mendapatkan dunia seisinya, ya. Jadi dalam keadaan aman, sehat, ya, diberikan kecukupan kebutuhan pada hari itu, maka seolah-olah mendapatkan dunia seisinya. Nah, kalau kita kan lebih dari itu, kebutuhan kita tidak cukup pada hari itu, tapi setahun yang akan datang sudah cukup misalnya, berarti kita harus banyak bersyukur. Nah, yang seperti itu kata Rasulullah, faka'annama hizat lahu dunya, seolah-olah dia itu sudah mendapatkan dunia seisinya. Lah bagaimana kalau misalnya ada orang yang, ya, hartanya itu untuk 7 bulan nggak habis-habis? Berarti kan sangat lebih dari ini, ya. Yang seperti ini saja kata Rasulullah seolah-olah dia mendapatkan dunia seisinya. Maka lagi-lagi kita harus bisa menata hati kita. Bagaimana agar hati kita itu selalu menerima dengan penuh kerinduan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dituruti, dunia itu gak ada habisnya, Bapak Ibu, ya. Karena orang itu mengejar dunia itu seperti, kalau menuruti, ya, menuruti seperti itu bagaikan orang yang minum air laut. Air laut itu asin, ya. Orang yang minum air asin biasanya terus pengen nambah lagi, sampai sak gendong pun dia pengen nambah lagi, ya. Maka kita harus memutus, ya, perasaan itu. Kita melihatnya yang di bawah kita, agar kita menjadi orang yang